Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, Imam. Santo Yohanes Bosco lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1815 di Becci, desa dekat kota Torino, Italia. Ia mengikuti pendidikan di Seminari Chieri dan ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1841. Karyanya sebagai imam diabdikan seluruhnya kepada pendidikan kaum muda dan membuka sebuah perkumpulan untuk menampung anak-anak muda yang terlantar, buta huruf, dan miskin. Dengan penuh kesabaran, pengertian, dan kasih sayang, ia mendidik mereka hingga menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Cara pendidikan dan hidup Bosco sendiri berhasil membentuk kepribadian pemuda-pemuda itu menjadi orang Kristen yang taat agama, bahkan saleh. Bosco mendirikan sebuah tarekat religius untuk para imam dan bruder yang dinamakan Kongregasi Salesian, juga Serikat Putri-Putri Maria yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan kaum putri. Bosco mendirikan banyak perkumpulan dan sekolah. Ia dikenal sebagai perintis penerbitan Katolik dan rajin menulis buku-buku dan pamflet. Ia selalu tampil sebagai seorang imam yang saleh, penuh disiplin dan rajin berdoa. Ia menjadi seorang bapa pengakuan yang terpercaya di kalangan kaum muda remaja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 10, ayat 32 sampai 39. Saudara-saudara, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita karena kamu harus bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih langgeng sifatnya. Sebab itu, janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besarlah upah yang menantinya. Kamu sungguh memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.
Sebab dalam Alkitab tertulis, sedikit atau bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang ditetapkan untuk datang itu akan tiba tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan lagi kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan akan binasa. Sebaliknya, kita ini orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang sudah di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tetaplah bertekun dan setia di setiap tantangan. Kedua bacaan kitab suci hari ini berbicara tentang bertekun. Hanya dengan ketekunan, kesabaran, kesetiaan, orang bisa berhasil dan menjadi pemenang dalam iman. Yesus dalam Injil hari ini menjelaskan hal itu menggunakan perumpamaan tentang benih yang tumbuh untuk menjelaskan bagaimana persisnya kerajaan Allah itu. Ia mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti orang yang pergi menabur benih di tanah
dan berjaga siang dan malam, benih itu bertumbuh, mengeluarkan tunas yang semakin hari semakin tinggi dan besar. Yesus melanjutkan bahwa bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dari bulir itu. Bagi Yesus, proses pertumbuhan ini terjadi tidak diketahui orang. Kerajaan Allah atau bagaimana Allah itu berkarya, memberikan pertumbuhan, perkembangan, dan produksi hasil yang berlimpah itu adalah sesuatu yang berlangsung dalam kekuasaan, kemurahan, dan kebaikan hati Allah. Allah mengerjakan semua hal itu dengan setia untuk kebaikan manusia. Tuhan mengerjakan pertumbuhan dan sukacita itu karena Ia mengasihi kesetiaan dan ketekunan manusia. Saudara-saudariku terkasih, penulis Ibrani dalam bacaan pertama memberi nasihat kepada para pendengarnya untuk setia, jangan melepaskan iman dan kepercayaan akan Allah. Ia menasehati agar jemaat bertekun, tidak mengundurkan diri dari hal-hal baik biarpun ada penderitaan dan kesusahan, tetap beriman. Hanya melalui semangat-semangat ini, mereka akan mendapatkan upah dari Bapa, berkenan di hati Bapa, memperoleh hidup, dan mendapatkan harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Kedua bacaan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memperhatikan kesetiaan dan ketekunan setiap umat-Nya. Semua yang setia akan diberikan keberhasilan dan sukacita lahir dan batin. Oleh karena itu, hendaknya setiap umat beriman harus sabar, tetap bertekun dan setia, biarpun ada kesusahan, tidak boleh mundur, dan tidak boleh menyerah dari hal-hal yang luhur dan baik. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.